Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, pada perayaan Advent yang pertama, terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Tema renungan kita pada hari ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Sekali lagi, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini merupakan minggu Advent yang pertama, yang merupakan minggu-minggu persiapan menyambut kelahiran Kristus yang datang ke dalam dunia. Tentu yang dipersiapkan bukan ornamen-ornamen Natal atau kebutuhan-kebutuhan jasmaninya kita, melainkan hati yang kudus dan suci, sehingga ketika Dia yang lahir datang, kita telah siap sedia dan layak Ia masuk ke dalam hati kita. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa memasuki masa-masa seperti ini, kita mulai menata rumah, kita mulai menggantungkan ornamen-ornamen Natal, pohon Natal dan lain sebagainya. Itu adalah penting, tetapi lebih penting lagi kalau hati dan pikiran kita yang kita persiapkan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, yakni surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini dituliskan atas berita yang didengar oleh Paulus dari Timotius tentang kemajuan iman yang terjadi di Tesalonika. Timotius sebelumnya dikirim ke sana untuk mendampingi mereka. Jangan-jangan mereka tidak tahan atas cobaan iman yang akan datang. Tetapi kenyataannya mereka tidaklah demikian. Meskipun jemaat Tesalonika menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan, tetapi mereka tidak goyah. Justru mereka teguh pada pendirian mereka. Kemajuan iman yang luar biasa ini membuat Paulus ingin sekali bertemu dan menyaksikan langsung tentang kehidupan mereka yang demikian. Namun karena kesesakan dalam masalah yang dihadapi oleh Paulus di tempat ia melayani, maka tidak memungkinkan ia dapat bertemu secara langsung dengan mereka. Sekalipun demikian, mendengarkan berita baik ini, Paulus semakin bersemangat memberitakan Injil. Bahkan ia berkata, sekarang kami hidup kembali. Apa yang telah dilakukan Paulus dulu kepada jemaat Tesalonika tidaklah sia-sia. Ia sangat bersyukur tiada tara, hingga ia sampaikan bahwa sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh dari kamu. Paulus bersukacita walaupun tidak mendapatkan upah dalam tugas sebagai rasul untuk kebutuhan hidupnya, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan Injil. Materi bukanlah tujuan utama daripada Paulus, meskipun itu adalah kebutuhannya, tetapi bukan itu orientasi utamanya. Tujuan utama Paulus adalah bagaimana agar orang-orang yang dilayaninya menerima Kristus dengan benar dan memiliki iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Itu telah mengenyangkannya melebihi daripada makanan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengungkapkan rasa syukurnya itu melalui doanya kepada jemaat di Tesalonika. Rasa syukur yang disampaikan oleh Paulus ini bukan rasa syukur yang mengandung kemegahan diri atau kehormatan diri sendiri, melainkan rasa syukur yang tulus untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Hal ini ditandai dengan doa yang dilakukan oleh Paulus siang dan malam. Sungguh hal ini merupakan suatu tujuan yang agung. Doa Paulus diawali dengan doa kerinduan hati supaya iman mereka tetap teguh menghadapi ujian dari Allah, sekaligus berdoa kepada Allah Bapa kita dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang satu dan yang layak menerima pujian dan doa-doa orang-orang percaya, mengizinkan Paulus untuk bertemu kembali dengan jemaat di Tesalonika. Kemudian Paulus berdoa supaya orang-orang Kristen di Tesalonika bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, sebagaimana kasih karunia Allah berkelimpahan di dalam diri mereka, dan kasih yang mereka lakukan adalah kasih yang mampu mencapai semua orang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Dan terakhir, Paulus berdoa supaya Allah menguatkan hati mereka supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Paulus ingin agar kekudusan mereka menjadi sempurna, tak bercacat dan kudus, dengan artian bahwa mereka menjadi umat yang dipisahkan bagi Allah atau yang menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Kiranya hidup mereka menjadi persembahan yang layak di hadapan Allah, karena tidak mungkin persembahan yang diberikan kepada Allah adalah persembahan yang bercacat celah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Tentu kita bertanya, apa yang perlu kita kuduskan dalam hidup ini hingga kedatangan Kristus yang kedua kali kelak? Melalui nats yang kita renungkan hari ini, paling tidak ada 6 hal yang patut kita kuduskan sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah kekudusan dalam menyampaikan berita. Di era digitalisasi sekarang ini, manusia dituntut untuk lebih jeli memfilter dan menyaring informasi-informasi yang akurat. Mengapa? Karena hoax beredar di beranda-beranda media sosial kita, dan kalau kita menelan mentah-mentah berita itu, maka kita akan terjebak di dalam kesesatan. Dengan itu kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita seperti Timotius yang datang kepada Paulus dengan membawa berita yang benar, sehingga Paulus pun bergembira mendengarnya. Bayangkan, seandainya Timotius membawa berita yang tidak benar, pasti Paulus terkecoh dengan keadaan yang nyata karena kebenaran di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakannya. Begitu pula kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita membawa dan menyampaikan berita yang real, yang nyata. Jangan kita menjadi orang Kristen penyebar hoax, tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang jujur. Yang kedua adalah kekudusan dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita, seringkali orientasi kita tidaklah tulus. Seringkali pelayanan menjadi tempat untuk mendapatkan harta, uang, dan kekayaan. Kita seringkali mengabaikan pelayanan kita dan menuntut uang yang banyak dengan dalih di mana orang bekerja, disitulah ia makan. Namun, kita belajar daripada Paulus, meskipun ia tidak mendapatkan keuntungan yang banyak dalam pelayanan, asalkan orang-orang menjadi beriman, maka ia berkata, "Kami hidup kembali." Uang bukanlah segalanya, tetapi ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat, itu lebih mulia dan lebih layak untuk kita bersukacita. Untuk itu, marilah kita menjaga kekudusan pelayanan kita dengan tujuan utama agar jemaat-jemaat yang kita layani teguh dalam iman dan keyakinannya. Dengan demikian, uang dan emas, harta pasti akan mengikuti kita.
Yang ketiga adalah kekudusan dalam bersyukur. Mengungkapkan rasa syukur juga perlu kita kuduskan, karena kadangkala dalam ucapan syukur kita tersirat rasa sombong dan angkuhnya kita. Di media sosial kita seringkali berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya mendapatkan ini dan itu. Pertanyaannya, apakah bersyukur kepada Allah yang kita sampaikan itu tulus dari dalam hati kita, ataukah kita sedang menyindir atau sedang menunjukkan kepada orang lain siapa kita sesungguhnya? Dan kenyataannya hari ini kita lebih banyak menyombongkan diri. Tetapi hari ini kita belajar tentang Paulus. Ia benar-benar bersyukur bukan karena memegahkan diri atau memuji diri. Justru semuanya dikembalikan untuk Allah yang satu, karena ia sadar hanyalah Allah yang patut menerima pujian dan penghormatan, bukanlah manusia. Yang keempat adalah kekudusan dalam berdoa. Dalam berdoa juga kita perlu menjaga kekudusan, karena kebanyakan doa-doa kita seakan memaksakan kehendak atau seakan Allah itu ada di dalam genggaman kita dan kitalah yang mengaturnya. Namun Paulus tidaklah demikian. Ia memohon kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan jikalau Allah berkehendak maka itu akan terjadi. Tetapi kalau tidak, maka Paulus pun menerimanya dengan lapang dada. Doa-doa yang kita naikkan pun bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Mendoakan orang lain bukan untuk mendoakannya supaya ia terkutuk agar ia mendapatkan masalah, melainkan agar ia memperoleh sukacita, keteguhan iman, kelimpahan, bahkan kebahagiaan. Dengan itu, maka doa-doa kita dianggap kudus dan suci oleh Allah. Yang kelima adalah kekudusan dalam kasih. Mengasihi juga seringkali kita salah dalam mempraktikkannya. Kita hanya mengasihi orang-orang terdekat kita, mengasihi orang-orang yang kita kenal. Tetapi Allah menginginkan kita lebih daripada itu. Bahkan musuh kita sekalipun kita harus kasihi. Kasih yang kita lakukan adalah kasih yang mampu mencapai semua orang tanpa dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Mengasihi bukan karena ada apanya, melainkan apa adanya. Banyak kita melakukan kasih. Di balik kasih yang kita lakukan, kita menginginkan balasan setimpal, bahkan lebih daripada itu. Sehingga kalau kasih kita tidak dapat terbalaskan, maka kita mulai membenci dan memusuhinya. Itu bukanlah kasih yang kudus, tetapi kasih yang bercacat. Mari kita mengasihi dengan tulus seperti Kristus mengasihi kita dan jemaatnya. Yang terakhir adalah kekudusan hati. Hati merupakan pusat dari seluruh kehidupan manusia. Hati menentukan tindakan-tindakan kita selanjutnya. Maka, ketika hati kita tidak kudus dan suci, apapun tindakan kita akan menjadi cemar. Hati perlu dikuduskan agar kita mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan terpancarkan keluar, dan inilah yang menajiskan. Karena Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang kita makan, melainkan apa yang keluar. Itulah yang ada di dalam hati kita. Hati dapat kudus apabila Kristus yang bertahta di dalam hati kita, Roh Kudus yang menguasai hidup kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita pun menjadi perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu, izinkanlah Allah dan Roh Kudus menguasai hatimu hingga hidupmu menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan diri menyambut Sang Immanuel yang akan datang dengan berhiaskan kekudusan. Kekudusan dalam menyampaikan berita, kekudusan dalam pelayanan, kekudusan dalam